Anda nonton video seorang pengusaha di Surabaya datang ke satu sekolah, meminta salah satu siswanya untuk sujud kepadanya dan sambil menggonggong. Kira-kira kalau ini dilakukan, apa yang terjadi buat anaknya di masa depan? Apakah akan muncul jiwa kepemimpinan sang anak yang selalu di-backup oleh orang tuanya? Kalau Anda ingin tahu, ikuti video ini hingga tuntas. Pekan ini saya dikejutkan dengan sebuah video seorang pengusaha di Surabaya datang ke satu sekolah dan meminta salah satu muridnya untuk sujud di depannya sambil menggonggong. Karena ternyata anaknya sang pengusaha ini saling adu kata lah ya di sosial media lewat DM gitu. Dan ternyata orang tua ini tidak terima dan akhirnya orang tuanya lah yang datang ke sekolah lawan dari anak ini, dan kemudian dia meminta kepada anak yang berkelahi atau berbeda pendapat dengan anaknya ini untuk sujud dan kemudian menggonggong. Menurut saya ini perlakuan yang tidak layak untuk ditiru ya. Sebagai seorang ayah, seyogyanya mendidik anaknya harus dengan tepat gitu ya. Dalam kacamata leadership, kewajiban seorang ayah terhadap anak supaya anak ini punya nanti kepemimpinan yang bagus, leadership yang bagus ya. Setidaknya harus menanamkan beberapa hal ya. Yang pertama adalah tentang pertanyaan yang mendasar. Untuk apa kamu terlahir ke muka bumi? Apa yang mau kamu persembahkan di muka bumi ini? Dan kira-kira setelah kamu melakukan persembahan ke muka bumi ini, apa yang mau kamu bawa bekal untuk mati nanti? Jadi kalau dalam bahasa yang lebih filosofis, kepada anak itu ditanamkan noble purpose ya, yang kuat untuk apa dia terlahir ke muka bumi ya, dan mau kemana setelah kemudian kematian nanti. Pertanyaan ini akan membuat sang anak itu kemudian terbiasa untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang di bawah kendalinya. Dia berbeda pendapat dengan orang lain, bagaimana sikap dia, apa yang dia ucapkan, apa yang dilakukan kan di bawah kendali dia. Seharusnya sebagai seorang ayah ya, ini membiarkan anak untuk berlatih menghadapi sendiri. Tidak harus turun tangan, karena kalau turun tangan ini secara alam bawah sadar, kalau suatu saat anak sang pengusaha ini nanti jadi pemimpin, maka ketika dia menghadapi masalah, ya dia tidak akan menghadapi sendiri, dia akan nyari backing ya, sesama manusia gitu, yang mungkin lebih berkuasa, yang mungkin lebih kuat gitu. Dan ini menimbulkan sang anak ini tidak punya jiwa kepemimpinan. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang ingin anaknya punya jiwa kepemimpinan ya, terutama dengan pendekatan spiritual leadership gitu ya, saran saya biasakan sang anak itu diajukan pertanyaan yang mendasar tadi. Untuk apa kamu hidup? Mau kemana setelah hidup? Dan kemudian dibiasakan untuk apa? Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang di bawah kendalinya. Karena hal-hal yang di bawah kendalinya ini nanti di kehidupan setelah dunia ini dia harus mempertanggungjawabkan. Ya, di dunia dia harus bertanggung jawab, di kehidupan setelah dunia dia harus bertanggung jawab. Jangan sebagai ayah ikut-ikutan, ya, menyelesaikan masalah sang anak, sehingga sang anak nggak akan pernah dewasa, sang anak nggak akan pernah bertumbuh menjadi mandiri. Dia tergantung dengan sesama manusia, tergantung dengan ayahnya. Kalau nanti jadi pemimpin, tergantung mungkin dengan orang-orang yang lebih kuat dibandingkan dia, tergantung dengan orang-orang yang mungkin lebih berkuasa dibandingkan dia. Dan ini berbahaya. Maka jangan lupa kepada Anda orang tua ya, yang ingin anaknya punya jiwa leadership, tanamkan dalam bahasa spiritual leadership itu namanya noble purpose tadi ya. Kalau sudah itu ya, sebagai orang tua maka Anda perlu menciptakan psychological safety ya, rasa aman buat anak kalau toh dia bersalah. Jadi kalau anak bersalah ya biarin, itu proses dari kehidupan. Jangan kemudian Anda ikut-ikut bantu, atau Anda mungkin
negur dia, marahin dia gitu ya. Kesalahan itu wajar, kesalahan itu lumrah. Nggak ada kita mencari malaikat di tengah manusia. Dan orang-orang yang tidak pernah salah itu nggak akan tumbuh. Maka ketika saya membaca cerita tentang kehidupan Bill Gates, menarik juga ya. Bill Gates itu ternyata kalau dia menyeleksi orang-orang yang ingin menjadi orang kepercayaannya, dia yang wawancara. Dan Anda tahu, ketika diwawancara itu apa yang ditanyakan Bill Gates kepada orang itu? Yang ditanya adalah, sudah pernah gagal? Dan kalau orang itu menjawab, belum, maka langsung dicoret. Justru Bill Gates mencari orang-orang yang pernah gagal. Jadi biarkan anak kita itu kadang gagal di pergaulan, gagal ketika berinteraksi dengan temannya, gagal ketika dia mungkin membuka usaha lagi latihan, ya, gagal ketika mengerjakan soal di sekolah, nggak bisa, ya biarkan, itu proses dari kehidupan. Ya, tapi sebagai orang tua Anda memberikan psychological safety, maksudnya Pak, rasa aman. Anda tidak akan marahin dia, Anda tidak akan menghukum dia, Anda tidak akan kemudian memberikan treatment yang sangat menyakiti, yang melukai ya. Kalau ada treatment yang kemudian memang itu sebagai dalam bentuk hukuman, itu hukuman yang tidak membuat dia itu akhirnya takut berimprovisasi, takut melakukan hal baru, takut melakukan hal-hal yang yang itu mendewasakannya gitu ya. Nah, kalau sudah ada psychological safety ini, maka sebagai orang tua, Anda juga perlu melakukan yang ketiga ini sekaligus. Apa? Beri anak Anda tantangan. Ya. Beri anak Anda untuk mengerjakan hal-hal yang menantang. Mungkin hal-hal yang baru. Kalau tahu nggak hal-hal yang baru, hal-hal yang pernah dilakukan, tapi pada tingkatan yang lebih tinggi. Pada tingkatan yang lebih besar. Ya. Pada tingkatan yang membuat dia kadang muncul rasa takut. Ya. Tapi dia tidak khawatir mengerjakan itu walaupun muncul takut itu. Kenapa? Karena di yang kedua tadi ada psychological safety yang kemudian Anda sudah siapkan buat putra-putri Anda. Nah, kalau ini dilakukan, maka Anda nggak perlu datang ya ke sekolah anak Anda ya untuk membantu anak Anda kalau anak Anda menghadapi masalah ya. Apalagi kemudian menggunakan hal-hal yang tidak beretik lah ya. Kalau kita membackup dari belakang sih, iyalah itu kewajiban orang tua ya. Tapi biarkan anak itu menghadapi masalahnya sendiri, biarkan anak itu menghadapi tantangan sendiri. Dan insya Allah kalau ini dilakukan akan menjadi bekal bagi sang anak untuk siap menjadi pemimpin di masa depan. Saya rasa perilaku seorang pengusaha di Surabaya tidak perlu Anda tiru, karena kalau ditiru itu berbahaya bagi masa depan anaknya ya. Mari kita terapkan ya setidaknya apa yang saya sampaikan 3 hal tadi itu, insya Allah putra-putri Anda siap menjadi pemimpin di masa depan. Praktekkan.